Partai Perindo, dan juga Henry Satrio selaku analis komunikasi politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, Pak Henry Satrio. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, apa yang disampaikan oleh Anies itu kemudian berbalas dengan kritik data yang dianggap tidak utuh yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya kira TGB mencoba untuk melengkapi ya data Pak Anies. Biar sebagai calon presiden itu kan harus fair. Yang kedua, ya harus perfect ya, datanya harus diungkap dengan benar. Kan calon presiden, jadi harus tampil perfeksionis di depan publik. Nah, ada yang kurang, ada yang dirasa oleh Tuan Guru Bajang, makanya dikoreksi. Kan Anies mau menyampaikan bahwa sesungguhnya kesan yang mau dibangun adalah Pak Jokowi ini tidak berpihak kepada rakyat karena jalan tidak berbayar yang dibangun sedikit, yang banyak dibangun jalan tol gitu ya. Ini menurut saya juga agak unik-unik gimana gitu ya, seorang mantan rektor, sarjana ekonomi, mestinya komprehensif lah ilmu ekonominya. Masa jalan tol misalnya yang dibangun begitu panjang oleh Pak Jokowi sampai saat ini seperti data INEOS 1.800 bukan untuk rakyat. Itu kan untuk perbaikan ekonomi kita, agar apalagi jalur logistik kita menjadi lancar dan efisien gitu loh. Itu juga untuk kemajuan ekonomi. Nah, Tuan Guru Bajang mencoba memasukkan bahwa jalan desa yang dibangun oleh Jokowi itu sangat panjang gitu ya. Ada 316.000 kilometer. Itu harusnya juga dihitung karena itu dinikmati oleh masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Jadi saya kira mestinya setelah mendengar pernyataan Tuan Guru Bajang itu, Pak Anies menelpon Pak TGB tuh mengucapkan terima kasih sudah dilengkapi datanya. Saya kira begitu, Pak Abraham. Gimana tanggapan Anda, Bung Hensat? Ya, saya rasa membandingkan masing-masing pemimpin kita melalui apa yang dihasilkan pembangunan itu merupakan awal yang baik dari sisi pertarungan gagasan ya. Dan apa yang disampaikan oleh TGB melengkapi data yang disampaikan oleh Mas Anies juga baik gitu ya. Pada saat bicara, kalau saya tidak salah, Mas Anies itu mengangkat tentang ketidakadilan sosial dan tentang kesetaraan yang harusnya bisa diwujudkan di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang perbandingan dari pembangunan ini, kenapa saya katakan harus apple to apple, harus dikaji secara keseluruhan. Jadi betul Pak Yusuf tadi mengatakan, jadi kalaupun kemudian datanya harus dilengkapi, ya minimal juga ada pernyataan atau dilengkapi datanya bahwa ada undang-undang desa pada saat tahun 2015 yang disahkan sehingga memudahkan desa melakukan pembangunan atau APBN yang digelontorkan untuk desa. Sedangkan pada saat zaman Pak Jokowi atau Pak SBY itu undang-undang desanya belum ada. Gini rasio Pak Jokowi lebih baik dibandingkan Pak SBY, walaupun hutang yang dilakukan atau dibebankan kepada rakyat oleh Pak Jokowi itu sekitar 7.700-an kalau saya tidak salah, atau 7.000-an triliun. Nah itu memang jauh sekali dengan hutang pada saat zaman Pak SBY. Tapi dengan ini rasio yang ada, dengan biaya 2.700-an triliun untuk pembangunan infrastruktur Pak Jokowi dibandingkan Pak SBY 824,8 triliun, memang jauh perbandingan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang baik dan harus lebih komprehensif. Mas Abraham, tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan lebih jauh, tapi memang sulit sekali membandingkan apple to apple karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tadinya di era Pak SBY tidak ada, di zaman Pak Jokowi ada, seperti undang-undang desa. Bung Hensat, bakal calon presiden mencoba mencari isu lalu diungkapkan ke publik agar mungkin dia punya diferensiasi atau dianggap punya gagasan. Tapi lagi-lagi memang data harus lengkap, jangan bermain-main dengan data karena kalau salah dikoreksi itu menjadi pukulan balik buat orang yang bicara itu ya. Dan saya kira apalagi
perlu banyak hal lagi yang harus diungkap ya untuk membuat Anies ya agar sesuai dengan citra yang mereka bangun sebagai calon presiden pembawa perubahan dan perbaikan gitu ya. Saya melihat sih itu yang belum dieksplor, itu yang belum diungkap ke permukaan ya, masih malu-malu kucing. Padahal mestinya sekarang ini harus sudah menyatakan dengan tegas. Misalnya legasi paling besar Pak Jokowi kan IKN nih. Mestinya Anies sebagai calon presiden yang menggaungkan gagasan perubahan dan perbaikan harus bilang saya nggak setuju itu IKN dibangun, itu menghambur-hamburkan anggaran misalnya ya. Tapi itu juga tidak keluar, masih safety player, jadi masih main aman semuanya. Sehingga saya sih merasa bahwa ide gagasan dan gagasan perubahan dan perbaikan itu demagogi dan ya lip service saja, karena belum terlihat di mana bedanya gitu, di mana keunggulannya, di mana diferensiasinya, ya, di mana harapan baru yang sedang dibangun oleh mereka. Itu saja. Soal peruntukan jalan tol yang dimaksud itu kan jalan berbayar. Kenapa? Soal peruntukan jalan tol yang dimaksud tadi bahwa Pak Jokowi dianggap membangun jalan tol yang pada prinsipnya adalah jalan berbayar lain sebagainya. Ya itu memang harus, itu kan biasa saja di banyak negara juga ada jalan berbayar, ada jalan tidak berbayar. Karena memang kan bangun jalan tol kan bukan anggaran yang murah ya. Itu besar, dibutuhkan anggaran besar, dan konsepnya itu baik untuk memajukan perekonomian kita ya, karena biaya logistik jadi betul-betul murah, jadi betul-betul efisien, harga komoditi kita jadi kompetitif. Kalau tidak itu justru menurut saya kapan kita majunya dalam hal membangun jalan tol. Jokowi benar. Memang yang jadi masalah dalam masa kontestasi kayak begini adalah orang karena kepentingan politik mencoba menjatuhkan pemerintahan sebelumnya, mengangkat pemerintahan yang lain, atau sebaliknya gitu ya. Nah ini yang tidak saya kurang setuju ya. Menurut saya sih setiap pemerintahan itu semua membangun ya. Misalnya kalau dilihat sekarang jalan tol Pak Jokowi lebih panjang dibanding PSBB. Tapi ada jalan tidak berbayar kabupaten dan provinsi misalnya PSBB lebih panjang. Saya kira jika itu disinambungkan, semuanya itu akan menjadi sebuah penjumlahan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lain yang menambah kemajuan negeri kita. Ya, menurut saya sih calon presiden sekarang ini tidak lagi harusnya sama mereka beradu gagasan, misalnya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, apa yang mau mereka bangun? Pak Jokowi kan sudah kelihatan ya apa yang dia bangun. Nah mereka apa yang mereka bangun? Itu yang harus diperlihatkan, dipertontonkan ke rakyat. Saya bergeser ke Bung Hensat. Bung Hensat, kalau disebutkan tadi pun kalau cari panggung itu sah-sah saja. Tapi pada akhirnya disebutkan data yang diambil ataupun diadopsi itu tidak akurat lain sebagainya. Bagaimana jawaban Anda? Yang pertama, kalau saya lihat kemarin itu dia bukan nyari panggung tuh, Bang Abraham. Dia memang ada di atas panggung tuh kemarin. Jadi nggak cari panggung lagi dia. Nah kemudian yang dia bacakan itu kan data yang disampaikan oleh salah satu media nasional. Jadi Pak SBY itu membangun jalan 144.820-an kilometer, sementara Pak Jokowi hanya 30.613 km. Jadi itu data yang dipilih. Jadi yang dipilih dibacakan oleh Anies kemarin itu adalah penggabungan jumlah panjang jalan nasional plus jalan provinsi plus jalan kabupaten kota. Kenapa yang dibacakan itu kalau saya tidak salah dia memulai pembicaraan dari pesan kunci keadilan sosial dan kesetaraan. Jadi maksudnya bila pembangunan infrastruktur yang memakan biaya hingga 2.700-an triliun itu digunakan untuk pembangunan yang gratis, yang artinya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, itu lebih berkeadilan sosial dan setara. Jadi kemarin itu perbincangannya ada di sana. Jadi memang yang dia sebutkan adalah jumlah jalan nasional plus jalan provinsi plus jalan kabupaten kota. Jadi dia tidak bicara tentang jalan desa karena memang di zaman Pak SBY belum ada undang-undang desa.
Nah kalau jalan tol, jalan berbayar memang Pak Jokowi membangun itu lebih banyak ya. Bung Henry Satrio. Ya, sampai di sana Bung Henry, mohon maaf. Itu lebih ke investornya yang sejahtera, mungkin begitu Pak. Apakah kemudian dengan mengkritik jalan ini, Anies Baswedan ingin menegaskan bahwa dirinya adalah betul-betul antitesa dari Presiden Jokowi dan pembangunannya saat ini? Oh, kalau itu setiap presiden 2 periode dimanapun, tidak hanya di Indonesia, termasuk di Amerika pun begitu, bahwa pesannya adalah perubahan. Jadi pada saat Pak Jokowi maju melawan Pak Prabowo, untuk membedakan dia dengan SBY pun pesannya adalah pesan perubahan. Sama misalnya seperti saat Obama mengalahkan George Bush Junior, itu juga pesannya adalah pesan perubahan, change, yes we can. Bahkan Trump pada saat mengalahkan Hillary Clinton yang di-endorse oleh Obama pun pesan komunikasinya adalah perubahan. Jadi memang perubahan ini adalah keniscayaan yang ditunggu oleh masyarakat dimanapun di seluruh dunia, bahwa memang ritual 10 tahunan pergantian pemimpin ini bukan tentang keberlanjutan, tapi juga tentang tentang perubahan. Karena kalau berlanjut terus, inti dari demokrasi tidak ada, jadi bentuknya seperti monarki kerajaan aja, harus dilanjutkan. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktu Anda, Bung Yusuf Lekaseng dan juga Bung Henry Satrio sudah menyiapkan waktunya untuk bicara di Prime. Mas Henry. Gimana? Mas Abraham. Mana, Bung Yusuf? Apa? Itu kita tutup tadi, Bang Abraham. Sesuai instruksi Bang Abraham aja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak-Bapak.